biar supaya tuh suami ada alasan untuk dia tuh bisa nikah lagi gitu. Kalangan kakek-kakek di usia 60 sampai 65 tahun. Bahkan mereka nanya ke suaminya loh, kalau kamu mau nikah lagi, biar saya yang milih istri buat kamu. Hai semua, assalamualaikum, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Derubi Sam Channel. Nah teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, ini dia kali pertamanya saya bikin vlog lagi dan akhirnya saya balik ke Madinah. Alhamdulillah wa syukurillah. Karena pandemi jadinya ya saya lumayan lama lah di Indonesia gitu. Terus banyak yang nanya, Mama Ruby pindah rumah ya? Terus Mama Ruby udah nggak tinggal sama mertua ya gitu. Enggak teman-teman, ini kita masih rumah yang lama, tapi cuma direnov sama Baba Ruby, cuma dikit lah gitu. Tapi itu nggak penting, yang penting saya dan kalian masih bisa terus silaturahmi, dan saya juga masih terus bisa kasih info tentang hal-hal yang ada di Madinah, pokoknya tentang keseharian saya di Madinah sama Ruby gitu. Dan kita balik ke pembahasan. Untuk vlog kali ini saya bakal ngebahas soal poligami. Karena banyak banget yang nanya, Mama Ruby saya lagi deket nih sama orang Saudi, tapi saya takut dipoligami. Mama Ruby gimana nih, saya pengen nikah deh sama orang Arab gitu, tapi saya takut kalau misalnya nanti setelah nikah dia nikah lagi gitu. Terus emang bener ya Mama Ruby, orang Arab itu suka berpoligami? Emang ya teman-teman, menarik banget kalau kita bahas soal poligami di Arab Saudi. Sampai muncul kalimat kalau wanita di Arab Saudi harus terima di madu. Beda kan sama wanita di Indonesia yang rame-rame menolak dan bilang, wanita mana sih yang rela di madu? Terus kenapa laki-laki Saudi dikenal seperti itu? Karena nih teman-teman, akar budaya poligami di Arab Saudi itu udah ada sejak era pra-Islam gitu. Jadi kalau kita runut lagi sejarah Islam, itu tuh ada dulu yang namanya nikah mut'ah gitu. Jadi nikah kontrak, dikenal tuh nikah kontrak. Jadi nikah mut'ah itu nikah dalam waktu tertentu dan dengan imbalan materi tertentu juga gitu. Terus ada juga nikah muhalil, jadi perempuannya itu udah diceraiin atau ditalak 3 kali. Nah terus suaminya ini minta balikan lagi atau mau balikan lagi. Dan akhirnya dia nyuruh lelaki lain untuk nikahin mantan istrinya. Nah setelah resmi dia disuruh bercerai. Akhirnya udah deh dia balikan sama mantan istrinya setelah cerai dari lelaki itu. Itu kan kayak apa ya? Kayak mainin pernikahan gitu gak sih? Terus katanya masih ada pernikahan lainnya. Pernikahan apa ya kira-kira? Terus kenapa lelaki Saudi dikenal suka berpoligami? Ternyata nih teman-teman, faktor terbesarnya itu karena mereka merasa mempunyai ekonomi yang mapan. Finansialnya tuh udah bagus, maksudnya di atas rata-rata lah. Makanya mereka itu banyak berkeinginan untuk berpoligami. Karena nih teman-teman, saya udah nyatet, dilansir dari Al Arabiya di tahun 2016, sebanyak 73.000 pria Saudi di usia 25 tahun sampai 49 tahun yang melakukan poligami. Gitu. Terus urutan kedua pada kalangan pria yang usianya 50 sampai 54 tahun. Dan yang lebih menariknya lagi nih, kalangan kakek-kakek di usia 60 sampai 65 tahun yang memiliki jumlah terbesar melakukan poligami. Wow, yaitu sebanyak 16.000 pria. Wow, Masya Allah gitu. Terus kenapa kakek-kakek yang paling banyak melakukan poligami ya? Kenapa tuh? Kenapa kakek-kakek Arab Saudi? Maksudnya kenapa orang-orang yang udah syaib, yang udah tua, yang udah kakek-kakek, yang udah umur banyak memilih berpoligami? Karena nih teman-teman, ternyata semakin tua pria Arab Saudi itu semakin tinggi juga penghasilannya gitu. Jadi semakin tua ya semakin gede juga gajinya. Dan biasanya ini bagi pegawai di pemerintahan. Karena gaji lelaki yang kerja di hukumah atau di pemerintahan itu gajinya naik tiap tahun. Kayak guru, polisi, terus juga yang kerja di pengadilan, yang kerja di Wizarat Dakhiliyah, yang kerja di Wizaratul Kharijiyah, yang kerja di area kerajaan. Nah itu tiap tahunnya itu gajinya naik teman-teman. Jadi yang makin tua ya makin gede gajinya kan gitu. Alhamdulillah kulli hal. Halo guys.
Halo guys, cuy ya. Terus juga ada faktor karena istrinya udah tua, jadi dia udah nggak bisa ngurusin suami lagi. Sampai akhirnya malah dia yang nyuruh suaminya untuk nikah lagi. Itu banyak yang terjadi juga kayak begitu di Saudi, teman-teman. Terus untuk berpoligami, apakah wanita Saudi itu setuju-setuju aja? Jadi ini ternyata banyak juga dari wanita Saudi yang nggak terima poligami. Karena kebanyakan lelaki Saudi itu berlaku nggak adil dan terjadi masalah ekonomi, lupa nafkahin istri pertamanya dan nggak ngerawat anak-anaknya. Gitu. Makanya banyak wanita Saudi juga yang nggak setuju. Dan sebaliknya banyak juga wanita yang mendukung keras pria berpoligami, teman-teman. Karena menurut mereka lelaki itu berhak berpoligami. Bahkan mereka nanya ke suaminya loh, kalau kamu mau nikah lagi, biar saya yang milih istri buat kamu. Dan kalau perlu saya yang anterin lamar calon istri kamu. Wow, itu begitu teman-teman. Kalau kita sanggup gak ya? Saya belum sanggup. Dan masalah poligami ini pun teman-teman banyak menimbulkan menimbulkan cekcok dalam rumah tangga orang Arab Saudi gitu. Karena kenapa? Karena banyak pria Arab Saudi yang pengen nikah tapi ditolak sama istrinya gitu. Dan akhirnya tetap aja dia mah nikah aja secara diam-diam nih laki-laki. Nah makanya banyak wanita Saudi yang gak keberatan kalau suaminya itu berpoligami. Karena mereka pikir daripada diam-diam tapi akhirnya nikah juga sampai segitunya. Itu. Makanya banyak pasangan Saudi yang buat perjanjian pranikah. Yang salah satunya itu tertulis dilarang poligami istrinya. Mama, Itu. Mama. Apa sayang? Jadi banyak kasus dari pembahasan poligami di Arab Saudi, teman-teman. Pokoknya banyak lah sebab musababnya kenapa suami jadi poligami gitu. Mama, hey. Hobi, mama lagi syuting. Mama, aku Isma. Aku mau Ismi. Tapi semua itu ya tergantung dari pribadi si prianya gitu. Ada juga yang lelaki ini mapan, tapi dia tetap bertahan sama satu istrinya gitu, bertahan sama istri pertamanya. Nah itu kayak kakeknya Ruby kan, Allah yarhamuh. Nah itu tetap istrinya cuma satu gitu, dia bertahan sama istri pertamanya, Umi. Berapa tahun nikah sama Umi kan, sama mertua gitu. Dia tetap istrinya cuma Umi doang gitu. Padahal Masya Allah, tabarakallah, Baba tuh mapan gitu. Tapi bertahan sama istri pertamanya aja, nggak nyari yang lain gitu. Dan insya Allah juga nurunin ke anak-anaknya gitu. Gitu, ini laler dah. Maaf teman-teman, ini ada yang belum mandi, Ruby belum mandi ya. Kok ada laler? Nah gitu, jadi sih tergantung prianya juga sih gitu. Terus baba saya juga, Masya Allah ya, anaknya banyak, bertahan cuma satu istri gitu. Kalau misalnya laki-laki nikah lagi karena istri pertamanya meninggal, itu beda cerita ya. Karena ada yang bilang juga, kalau babanya tukang nikah, maaf, itu biasanya anaknya nurunin. Itu ada teman saya ngomong kayak gitu. Jadi kalau misalnya lo nyari laki nih, kalau bisa lihat dah babanya istrinya berapa katanya gitu. Ya gimana ya, percaya nggak percaya, tapi ada juga sih emang bapaknya dia punya istri 3, ya anaknya begitu dah. Demen banget mempermainkan cewek, maksudnya demen banget gonta-ganti cewek gitu. Aduh, tahu dah wallahu a'lam itu. Bener nggak kayak begitu? Kalau bener enggaknya komen ya di bawah. Bener nggak? Kalau apa sih ya? Maksudnya kalau banyak istri itu turunan gitu. Masa sih babanya tukang kawin, anaknya juga nurunin tukang kawin gitu? Masa sih? Coba komen ya. Dan juga nih laki-laki itu tergantung dari si perempuannya, teman-teman. Apalagi untuk wanita Saudi nih, untuk di Saudi maksudnya. Jadi kalau perempuannya itu nggak ada celah, jadi gini, kalau perempuannya itu servisnya bagus ke suaminya, gitu kayak misalnya untuk pria Saudi nih, dia tuh nggak demen banget kalau istrinya itu nadanya tinggi. Misalnya marah, terus nadanya tinggi gitu, teriak. Itu lelaki Saudi nggak suka banget. Gitu. Pokoknya gimana ya? Apa sih Ruby, ya Allah? Gitu, pokoknya tergantung sih. Pokoknya kita jangan kasih celah biar supaya tuh suami nyalahin kita, biar supaya tuh suami ada alasan untuk dia tuh bisa nikah lagi gitu, bisa berpoligami, bisa maduin kita gitu. Jadi bisa gitulah pokoknya, ngerti gak sih? Aduh Ruby, mama jadi gak konsen ngomongnya. Aduh. Lagi miskas. Itu pakai apa? Kok pakai krayon sih? Maaf teman-teman ya. Aduh gitu. Terus juga nih teman-teman. Udah.
Katanya tidak. Di Arab Saudi, ini saya nanya-nanya dulu kan ngobrol lah sama Mbak Ruby. Itu pria Arab Saudi, lelaki Arab Saudi itu nggak kayak lelaki zaman dulu. Gitu kata Mbak Ruby. Kalau zaman dulu dia udah punya kebun, korma, dia udah istilahnya bercocok tanam aja itu udah bisa hidup gitu, walaupun anaknya banyak. Dan dulu itu kenapa istrinya banyak? Dia emang cita-citanya pengen punya anak banyak. Ini orang Arab Saudi ya. Gitu, karena dia pengen pohonnya syajar, dia pengen tuh keturunannya tuh banyak, lebih luas. Kalau mereka kan marga kan, ada marga gitu. Kalau saya kan marga saya kan Al-Batawi gitu. Nah kalau dia kan Al-Harbi, jadi tuh dia pengen orang dulu ya besar gitu, maksudnya tuh family-nya tuh makin besar. Kalau banyak anak berarti kan nama dia nggak putus-putus gitu, apalagi punya anak laki-laki gitu. Terus dan beda sama pria atau lelaki Saudi zaman sekarang teman-teman, itu katanya ya, karena nih sekarang itu kan udah zaman teknologi, udah zaman modern lah gitu. Jadi banyak pria Saudi yang mikir kalau mau nikah lagi walaupun dia mapan. Karena kalau misalnya dia punya anak nih, itu kan pasti sekarang udah zaman teknologi, anak aja handphone satu gitu. Karena teman-teman, gaji orang Arab Saudi itu tinggi, itu tuh balance sama pengeluaran mereka untuk hidup di Arab Saudi. Karena apa-apa mahal di Arab Saudi teman-teman. Emang rumah sakit gratis, cuman sesuatu yang murah di kita, yang walaupun kita bayar, itu tuh lebih mahal di Saudi, berkali-kali lipat gitu. Kayak listrik itu mahal, air itu mahal gitu. Ya pokoknya seimbang lah. Gajinya semakin tinggi ya keperluannya juga semakin banyak. Dan emang di sini kehidupan di sini mahal sih. Apalagi yang belum punya rumah, ngontrak. Itu tuh ngontrak di Saudi mahal banget. Gitu. Jadi ya itu semuanya tergantung dari si pria atau si wanita. Jadi itu ya balik lagi, masalah poligami itu tergantung si prianya. Dan faktor terbesarnya untuk si pria enggak poligami kalau menurut saya nih Mama Ruby, dari perempuannya sih. Kalau kita bisa ngambil hati suami kita sampai nggak tersisa istilahnya, sampai apa ya, kita ambil hati suami kita tuh, wah kalau orang Arab Saudi itu mustahil deh kita diduain, mustahil tuh kita dikasarin, mustahil tuh kita ditendang istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya perempuannya yang suka shopping, suka belanja, ini laler dah, ya Allah, karena jendela saya buka kali ya. Tapi kalau misalnya perempuannya suka shopping, belanja, tidur, ya itu sih, ya jangan kan orang Arab Saudi ya gitu, yang misalnya kita dikasih duit banyak tapi kita malas-malesan, tapi kitanya tiduran shopping doang, ya itu mah orang Indonesia juga bakal ditendang istri kayak gitu kan. Lah iyalah, itu nggak mau ngurusin suami, maunya ngurusin diri sendiri. Shopping apa ya bolehlah shopping sekali-kali ya, tapi jangan sampai lupa kewajiban kita sebagai istri. Itu saya juga masih belajar teman-teman, masih belajar. Aduh, kesana omongan saya kayak saya yang paling dewa gitu ya, maksudnya yang paling bener gitu sama suami. Enggak sih teman-teman, banyak juga ya persoalan dalam rumah tangga gitu. Jadi begitu pembahasan kita kali ini, semoga ada pengetahuan baru yang kalian tahu, yang kalian bisa ambil dari vlog saya kali ini gitu. Jadi supaya apa ya, supaya buat kalian yang mau nikah sama orang Arab Saudi ya bisa mantepin hati dulu gitu. Gimana nanti sama pria Arab Saudi yang sifatnya agak keras gitu, gimana kita nahan sabar, gimana kalau misalnya mertua kita rada-rada apa ya, gimana ya, ya pokoknya ya namanya mertua sama mantu pasti ada apa sih, miskomunikasi. Terus gimana bahasa, itu bahasa penting banget yang saya udah bahas di konten sebelumnya. Pokoknya bahasa kalau nikah sama bukan ajnabi, kalau nikah sama lelaki asing itu wajib banget tahu bahasa suami kita itu, karena itu untuk meminimalisir kita miskomunikasi sama mertua, sama ipar, sama saudara-saudara suami gitu teman-teman. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian semua pada sehat. Dan Madinah ini dingin banget, Ruby dingin banget ya, dingin banget. Semoga yang penting pada sehat. Saya ini baru mendingan, biasanya bangkes mulu. Baba Ruby juga mendingan gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment,
Nah, subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Supaya semakin berkembang. Supaya apa ya, lupa saya deh. Kalau saya udahlah, pokoknya semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masalama, Ruby. Assalamualaikum guys, I'm happy. Bye, masalama. Mm.